Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ali Masud SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulung Agung dengan fasilitator Haji Ali Maki SPD MPD dan pengajar praktik Nur Sofia MPD. Kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi 2 mingguan minggu ke-12 modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Modul 3.3 ini adalah modul terakhir dari 10 modul yang dipelajari oleh calon guru penggerak melalui sistem pembelajaran LMS Alur Merdeka. Alurnya M. Mulai dari diri, E. Eksplorasi konsep, R. Ruang kolaborasi, D. Demonstrasi kontekstual, E. Elaborasi pemahaman, K. Koneksi antar materi, dan A. Aksi nyata. Model refleksi yang saya gunakan kali ini menggunakan model DEAL yang dikembangkan oleh Ash and Clayton, yaitu 1. Description, 2. Examination, 3. Articulation of learning. 1. Description yaitu deskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W plus 1H. What, who, when, why, where, and how. 2. Examination yaitu analisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, articulation of learning, jelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Bagian pertama D. Description. Pada tanggal 15 Mei tahun 2023, sesuai jadwal dari BBGP Jawa Timur, saya mulai mempelajari modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid yang diawali dengan alur mulai dari diri dan eksplorasi konsep secara mandiri dengan berselancar pada LMS. Saya diminta merefleksikan pengalaman yang paling berkesan saat masih bersekolah dulu. Kemudian tanggal 17 dan 19 Mei tahun 2023 pembelajaran saya lanjutkan pada alur eksplorasi konsep forum diskusi yang dibentuk menjadi beberapa kelompok. Salah satu anggota kelompok menuliskan program yang sedang dilaksanakan di sekolahnya, kemudian anggota yang lain menanggapinya sehingga terjadi diskusi asinkronus di dalamnya. Dilanjutkan tanggal 22 sampai dengan 23 Mei tahun 2023, saya memasuki alur ruang kolaborasi yang pada hari pertama menugaskan tiap kelompok merancang sebuah program atau kegiatan yang menumbuhkan kepemimpinan murid, kemudian dipresentasikan pada pertemuan yang kedua. Tanggal 24 sampai dengan 25 Mei tahun 2023, saya memasuki alur demonstrasi kontekstual. Pada alur ini, saya ditugaskan mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Kemudian, tanggal 26 Mei tahun 2023, saya memasuki alur elaborasi pemahaman. Di sini, saya diberi penguatan oleh instruktur nasional agar pemahaman saya terhadap materi modul 3.3 ini lebih mendalam. Selanjutnya, tanggal 29 Mei tahun 2023, saya memasuki alur koneksi antar materi yang menugaskan kepada saya agar menghubungkan pengetahuan dan pemahaman modul 3.3 dengan modul-modul sebelumnya. Tanggal 31 Mei tahun 2023, saya melaksanakan post-test modul 3. Kemudian tanggal 30 Mei sampai dengan 5 Juni tahun 2023, saya melaksanakan alur aksi nyata, yaitu menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual. Bagian kedua E. Examination. A. Kepemimpinan murid atau student agency.
Setelah mempelajari modul 3.3 ini, saya memahami bahwa ketika murid mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, menentukan pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan sebagai ungkapan rasa ingin tahu, berpartisipasi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka pada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya, maka dapat dikatakan karakter kepemimpinan murid atau student agency telah terbentuk dalam diri mereka. B. Unsur suara, pilihan, dan kepemilikan pada murid. 1. Suara atau voice adalah pandangan, perhatian, atau gagasan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, sekolah, komunitas, dan sistem pendidikan mereka yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan secara kolektif mempengaruhi hasilnya. 2. Pilihan atau choice adalah peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih kesempatan-kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. 3. Kepemilikan atau ownership berarti memberikan murid kesempatan untuk memilih beberapa kegiatan yang mereka lakukan, berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, berpartisipasi aktif dalam kelas, dan menilai diri sendiri sekaligus terlibat dalam proses penilaian. C. Lingkungan pendukung tumbuh kembang kepemimpinan murid. 1. Lingkungan yang menyediakan kesempatan kepada murid untuk menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. 2. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. 3. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. 4. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. 5. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. 6. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Dan 7. Lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan maupun kesulitan. Bagian D. Peran komunitas pendukung kepemimpinan murid. 1. Membantu menyediakan kesempatan bagi murid untuk mewujudkan pilihan dan suara mereka. 2. Membantu murid untuk belajar melihat dan merasakan dampak dari pilihan dan suara yang dibuatnya. 3. Membantu membentuk identitas diri dan efikasi diri murid yang lebih kuat. Dan 4. Membantu murid untuk dapat tumbuh menjadi agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi berarti terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, serta lingkungan sekitarnya. Bagian E. Kepemimpinan murid dan profil pelajar Pancasila. 1. Dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Di sini menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid untuk mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam bentuk sikap, dan tindakan atau perilaku positif. 2. Dimensi berkebinekaan global, yaitu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan melatih murid-murid kita untuk memiliki pemikiran dan wawasan yang luas dan terbuka. 3. Dimensi bergotong royong, fungsinya mendorong kepemimpinan murid akan melatih murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. 4. Dimensi mandiri, yaitu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses belajarnya sendiri. 5. Dimensi bernalar kritis, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid untuk memiliki kemampuan bernalar kritis karena mereka akan belajar untuk membuat pilihan-pilihan dan membuat keputusan-keputusan yang bertanggung jawab.
6. Dimensi kreatif menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, memungkinkan murid untuk terekspos pada pengalaman belajar otentik yang menuntut mereka untuk mampu melihat permasalahan dan secara kreatif berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut. Bagian dari model refleksi yang ketiga adalah AL, Articulation of Learning. Dari hasil mempelajari modul 3.3 ini, saya memperoleh beraneka ragam pengetahuan dan pengalaman baru yang pastinya akan sangat membantu dalam merancang program-program positif untuk mendukung dan menciptakan ruang pembelajaran yang berpihak pada murid. Setelah memperoleh pemahaman, saya akan berusaha memperluas wawasan serta pengalaman tentang pentingnya memberi kesempatan kepada murid untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri. Kemudian membuat rancangan program yang mengembangkan kepemimpinan murid dengan melibatkan komunitas serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sebagai kekuatan sekolah. Selanjutnya, mendiseminasikan arti penting pengelolaan program yang berdampak pada murid kepada teman sejawat agar dapat dikembangkan bersama. Berikut ini saya lampirkan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan selama mempelajari modul 3.3 ini. Dan inilah beberapa dokumentasi hasil pekerjaan saya dalam mengerjakan tugas-tugas pada modul 3.3. Demikianlah pemaparan saya tentang jurnal refleksi dwi mingguan minggu ke-12 modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Salam bahagia, salam guru penggerak. Guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.